Warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu beserta Ibu. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Pengadilan Agama Bengkulu. Yang terhormat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Yang kami hormati Hakim Pengadilan Agama Bengkulu. Yang kami hormati Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Bengkulu. Yang kami hormati pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan serta pegawai Pengadilan Agama Bengkulu serta hadirin undangan sekalian. Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan nafas basmalah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara pertama yaitu pesan dan pesan. Dan yang pertama dari sambutan Bapak Hakim Wakil Ketua yang pindah tugas dari Pengadilan Agama Bengkulu. Dan hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muklis SHMH. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu serta Ibu Wakil Ketua, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu serta Ibu, Bapak Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Pak Panitra, Sekretaris, yang kami hormati hadirin dengan kita juga. Ini kakak kelas saya di pesantren Pancasila dulu, kakak Ramadan yang sekarang ini menjadi hakim di Pengadilan Agama Umum. Besar istri Pak ya, istri yang kami hormati, Pamut Pansub Dharma Yukti hari ini. Keluarga besar Pengadilan Agama Bengkulu saya hormati, sahabat saya Mentadong Palembang dulu yang akan pindah sama dengan saya, ini Pak Haji Kusnahari, yang kalau saya ke Jakarta Pusat dia ke Riau. Kalau Pak Kusnahari ini Pak, kalau kami rapat ada beliau itu ibarat makan tidak ada garam. Pak Gus, saya banyak pesan dengan beliau, banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau dalam pergaulan sehari-hari. Dan kata kawan-kawan, Pak Gus ini kalau main tenis termasuk legendarisnya PA Bengkulu, karena beliau juga sebagai ketua PTWP Pak Ketua. Pertama-tama tentunya kita semua didampinginya memenuhi puji syukur ke Allah SWT, karena hanya dengan ridhonya itu alhamdulillah wa syukurillah. Di siang hari ini kita semua masih diberinya nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga dengan nikmat itu kita telah dapat istirahat di Aula Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A ini. Salam salam kita mohonkan kiranya sudah tercurahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
surga dan para sahabat serta pengikutnya semua hingga akhir zaman. Bapak Ibu, sahabat saya yang akan pidatokan juga beliau Pak Kusnahar. Yang pertama-tama, terutama dengan Pak Ketua, yang mulia Pak Ketua PDA, saya merasa begitu akrab, begitu nuansa keberkahan cukup tinggi, Pak. Bahkan kalau main tenis itu hari Jumat atau hari Sabtu, lepas saja satu sosial itu. Lepas ke sosial itu. Jadi saya, ini yang saya rasanya begitu susah untuk melupakan. Sampai terakhir kami ngantar Pak Wakapitian, Pak Abdul Hakim ke Padang. Beliau sampai malam-malam ikut juga bersama kami. Saya pikir Pak Ketua sudah dari Pagaruyung mau istirahat karena kondisi kan sudah jam 10-an. Tapi tidak masih ikut juga ke jam gadang sampai bermalam-malam. Ini yang rasanya sulit melupakan begitu keakraban yang terbina dengan Bapak yang mulia Pak Ketua PDA. Oleh karenanya waktu di Pagaruyung sambil guyon-guyon, kita sedikit ini agak panjang. Saya pakai baju adat yang Pak Ketua, kata Pak Ketua, inilah gelar adat rajul mengkayu beliau, kata beliau. Guyon-guyon. Terima kasih Pak Ketua atas pembinaannya dengan kami secara pribadi. Walaupun sekretaris lembaga atas nama Wakil Ketua Agama Bengkulu selama ini juga beserta Ibu. Pak Wakil, mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini akan mempererat silaturahmi kita antara saya yang sebentar lagi akan berangkat ke Jakarta dengan Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga besar Agama Bengkulu yang saya hormati, yang saya muliakan. Terkhusus lagi kepada Pak Ketua Agama Bengkulu, Pak Kusniadi serta istri. Rasanya keluarga kami itu sudah cukup lengket kalau masuk Lembang. Lengket itu rasanya sulit dipisahkan. Ya. Kayak perangko. Nah, kalau kata anak muda itu kayak cintanya itu kayak pakul ke papan. Saya dengan Pak Kusniadi begitu dekat sehingga kadang-kadang kami koordinasinya tidak hanya melalui formil tapi non formil juga lewat WA, lewat telepon. Saya merasakan begitu terbinanya komunikasi antara saya dengan dia. Tadinya saya tidak pernah terpikir, tidak pernah terniat. Makanya waktu keluar TPM itu agak terkejut, benar terkejut karena waktu itu masih ada pembinaan dari PDA masalah ZI. Saya ingat ada Pak Hakim, Pak Abdul Hakim, Wakil PDA pada itu, ada Pak Muhyiddin, ada Ibu Rosliani, ada Ibu Jurbania. Itu rasanya kan, kenapa saya bilang itu ceritanya waktu Aklim yang keluar pada saat itu. Saya agak di luar perhitungan saya dan tidak terpikir dan tidak terbayang sedikit pun. Kalaupun berandai-andai ditanya, misalnya berandai-andai di bahasa orang lama, Pak masih nyaman di Bengkulu, pasti saya akan katakan masih nyaman di Bengkulu. Di Bengkulu, setelah segar-segar badilah gitu. Jadi memang karena saya merasakan kebolehan yang cukup tinggi di sini, kerjasama sudah mulai terbangun di PA Bengkulu. Makanya saya merasa Barana benar-benar pada posisi nyaman pada saat ini. Tapi yang di atas berkehendak lain, Allah Subhanahu Wa
bagian dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Karena saya menyadari kelemahan saya itu semua pekerjaan saya dengan cepat tuntas. Itu kelemahan saya. Kalau ada hari ini pekerjaan yang belum, jadi pikiran saya pulang ke rumah. Maka di mana saya bertugas, kadang-kadang saya tidak pernah meninggalkan sisa pekerjaan. Itu kelemahan bagi diri saya. Maka kadang-kadang ada istri saya langsung manggil panitera pengganti, misalnya ada beberapa orang panitera pengganti yang saya panggil misalnya. Ada juga hakim yang saya temui misalnya karena belum upload putusan, saya mohon maaf. Tidak ada masalah lain, tapi ini demi lembaga kita. Kenapa? Kalau upload putusan itu sudah kemalaman, itu akan jadi merah di SPP kita itu. Begitu juga yang lain-lain. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau seandainya cara saya rombak yang terakhir itu adalah, tapi ini berdasarkan persetujuan Pak Ketua di PSP, kita susun petugas-petugasnya. Saya yakin ada petugas nama mungkin tidak nyaman dengan cara saya merubah itu, tapi yakinlah itu saya melakukan itu bukan kemauan pribadi saya, tapi atas persetujuan Bapak Ketua Agama Bengkulu. Ada hal ini, kalau seandainya ada hal yang kurang nyaman, apa yang saya perbuat di Pengadilan Bengkulu, sekali lagi semua tidak ada masa pribadi yang saya tahu, tapi demi lembaga kita. Kita bertekad sekali lagi, walaupun saya di Jakarta Pusat, Pak Gus Nahari di Pekanbaru, yakinlah PA Bengkulu selalu mendapat tempat di hati kami, walaupun jauh di mata, tetapi selalu dekat di hati. Ini saja yang perlu kami sampaikan dan baik ini. Kalau ada kekeliruan, kejanggalan, itu dari kami pribadi. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kira ini bagus, ada tambahan? Tidak apa-apa. Ada tersendiri ya? Oke. Bagus, ada tersendiri, silakan. Itu saya dari saya secara pribadi dan secara atas nama wakil kedua. Dan khusus kepada ibu-ibu Darmayuti, mohon maaf dari istri, ya, karena selama bertugas di sini kan datangnya waktu pelantikan, datang kedua waktu perpisahan. belum sempat mengadakan kegiatan atau bergabung dengan ibu-ibu Darmayuti kali ini. Tadinya saya berpikir kita ada arisan, tapi itu masih dalam tahap perencanaan, rupanya takdir sudah berkata lain. Jadi atas nama istri selaku mungkin anggota Darmayuti kali ini PA Bengkulu, mohon maaf kepada ibu-ibu yang tergabung dalam Darmayuti kali ini, karena ibu sebagai anggota Darmayuti ini belum bisa berbuat untuk lembaga kita, organisasi kita pada ketika ini. Yang saya katakan tadi, datang pertama untuk pelantikan mendampingi saya, datang kedua rupanya langsung perpisahan. Tapi ya inilah takdir yang harus kita jalani. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita menerima takdir ini, yang kita harapkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa
innal batila warzuqna jatina. Saya tidak akan menangis, jangan khawatir, tidak akan menangis. Paling air mata keluar. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu beserta Ibu, yang juga dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan meninggalkan kota Bengkulu, hijrah ke kota Jambi. Mohon maaf Pak Ketua, saya tidak bisa mengantar. Ya, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua, saya sudah lama mengenal beliau juga sebagai dosen di Universitas Islam beliau memang luar biasa melalang buana sampai di Surabaya. Akhir berjumpa di sini, dia datang, saya harus berangkat. Nah, ini yang luar biasa. Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu beserta Ibu Ketua Dharma Unita yang Dharma Unita ini, sorry, sengaja saya salah karena protes. Rekan-rekan hakim yang berbahagia, saudara saya, sahabat saya, Bapak Ramdan. Ketika saya dilantik pada tanggal 7 April tahun 2016, beliaulah yang mengantarkan saya dari Tanjung Pinang, Provinsi Riau. Mudah-mudahan Pak dan doa saya caratan dikabulkan Allah. Dalam waktu yang tidak lama, Pak Ramdan berada di kelas 1 Pak Bengkulu. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah hari ini adalah hari terakhir bersama kita. Susah senang sudah kita jalan, rela ataupun tidak, suka ataupun tidak. Besok pagi jam 5 pagi saya sudah berada di bandara untuk menuju Jakarta, langsung ke Pekanbaru. Pertanyaan, kalau ada enggak Pak Haji yang mengantar? Saya bilang tidak ada. Kenapa? Nah, itu bukan urusan saya, tapi adalah urusan pimpinan dengan yang lain. Kan biasanya kemana-mana ada yang iya, tapi mungkin pengecualian saya bilang, ya mudah-mudahan ini tidak benar. Nah, ini yang saya sudah menjalani tugas di Bengkulu ini 4 tahun 4 bulan lama. Saya yakin dan percaya setiap kebersamaan yang kita pertaruhkan belum tentu nilainya positif bagi kawan-kawan. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya dengan keluarga, dengan 1 orang anak, menjemput saya harus terbawa pulang ke Pekanbaru. Saya sebenarnya masih senang di sini, tapi apa boleh buat? Karena gara-gara kertas 1 lembar inilah kita harus berpisah, tapi tidak bercerai. Oleh karena itu, kepada keluarga besar Pengadilan Agama Bengkulu, pada siang hari ini, kalau ada saya keliru, ada hal-hal yang salah, kami secara pribadi dengan keluarga mohon hari ini, kalau ada sama-sama kita buang ke air yang deras, ya, hanyutkan ke air yang deras, kita masukkan ke lubang yang sangat dalam, sehingga tidak ada lagi dusta dan dosa di antara. Saya kalau terlalu lama
enak tadi semuanya sudah sampaikan oleh senior kami. Tapi biar sekedar melengkapi apa yang kami rasakan. Saya ini terakhir kemarin dalam rangka memperebutkan piala lepas KPTA. Kami dengan kawan-kawan meraih double winner, putra putri menjadi milik PA Bengkulu. Tapi semua pemain berontak kepada saya. Mana hadiahnya, mana uang saku hatinya. Hampir setengah pingsan. Sudah saya sampaikan. Tapi sampai hari ini yang saya janjikan itu tidak ada sama sekali. Tapi biarlah saya jadi fitnah sebutan, saya juga akan tidak mendengar lagi. Tapi kami yakin bahwa semuanya ini adalah milik kita, adalah untuk kebersamaan kita. Biarlah saya berkacau. Kami yakin PA Bengkulu tetap maju, tetap disegani di wilayah PPA Bengkulu di dalam tenis lapangan ini. Tapi kepada Pak Waka, saya nanti akan menjadi pemain PTWP baru, akan saya hajar PPA Bengkulu nanti. Untuk itu tolong dipersiapkan diri. Akan kami hajar dan akan kami permalukan hari ini. Hati kepada semua pemain PTWP Bengkulu. Terakhir disampaikan oleh Pak Waka, istri saya ada beberapa kali datang, tapi tak pernah muncul ke Bengkulu. Sama dengan istri Pak Waka, datang ketika mengantar, datang lagi ketika saya harus dijemputnya. Selama ini saya memang sampai oleh kawan-kawan saya mengucap, tidak ada orang yang mendampingi saya. Kalau tak percaya, tanya sama kawan-kawan. Jangan menjadi ini perundingan nanti di akan baru. Saya sampaikan hari ini, saya bujang di sini, tapi tidak ada orang yang mendampingi. Makanya saya gagah kuat, tak pernah terkalahkan di dalam tenis saya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekedar hantaran kita kepada kawan-kawan semua, terutama kepada panitia sidang saya. Luar biasa pintar dan baik. Saya sungguh kepada panitia sidang saya, sulit saya untuk membandingkan dengan orang-orang lain. Mudah-mudahan saja kepada panitia sidang saya, ia akan lebih baik, akan lebih menjadi public figure bagi hakim-hakim itu mendapatkan dengan dia bersidang. Semuanya sukses tanpa ada persoalan. Inilah yang saya banggakan pada siang hari ini. Terakhir kepada Bapak, pada keluarga besar Bengkulu, insyaallah pagi jam 5 saya sudah berada di bandara. Seandainya selama ini baik yang terucapkan maupun yang tidak sempat kita lahirkan, saya orangnya akan suka menyanyi, suka menyampaikan kebenaran itu pasti di depan umum. Tanya sama Pak Ketua, tanya sama Pak Wakil, karena tujuan saya hanya semata-mata kepentingan kantor ini bagaimana ke depan. Ini harus dicatat, saya tidak ada maksud dan tujuan apa-apa. Semuanya kepentingan kantor, agar kantor PA Bengkulu ini menjadi public figure oleh orang-orang PA. Ini yang kita harapkan. Tetapi semuanya itu bukan karena kerjasama, tidak mungkin itu ada. Baik dalam keseharian sosial kemasyarakatan, cukup kita andal di mata PPA Bengkulu. Terakhir kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, doakan kami, semoga kami di tempat yang baru selalu dilindungi, bisa bekerja sama dengan kawan-kawan, kemudian kawan-kawan di sini. Ya, kabarnya ibu sekretaris kita kalau waktu yang tidak lama akan dilantik pula di PTA. Sahabat saya, saudara saya, panitera saya,
Insya Allah dalam waktu yang tidak lama itu akan ke timur menjadi panitra PTA di daerah timur. Allah semuanya kita berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri sambutan saya ini, kata orang-orang Timur, kata orang-orang Melayu, pantun itu sebahagian dari hasil yang disampaikan. Tanpa pantun artinya kurang lengkap. Biar saya yang mewakili pantun untuk Bapak. Jangan pergi terlalu lama supaya khawatir selesai sudah. Suka duka telah kita lewati bersama, menjalin kenangan yang amat indah. Jalan-jalan ke kota Padang, pergi bersama dengan istri. Doakan saya berumur panjang supaya kita berjumpa lagi. Kalau untuk KPPA itu saya memang tidak mungkin. Jangan diusulkan, jangan. Biarlah saya di sana. Terakhir ini yang penghabisan. Kucing melompat karena menangis. Buah masak sendiri. Lautan kering, pulau menangis. Ikan di pantai membanting diri. Asalkan kapas jadi benang, benang ditengok menjadi kayu. Kalau sudah lepas, sulit dikenal. Saya sudah pasti milik orang lain. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf pada Pak Ketua, Pak Wakil dan Pak Ketua kami, semua rekan-rekan ini yang bisa kami antarkan pada kesempatan ini. Tidak perlu kita berbuang-buang air mata. Itu adalah hal-hal yang tidak wajar, tidak perlu kita untuk seperti ini. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih dengan keluarga dan satu orang anak kami mohon. Insya Allah besok pagi kami akan meninggalkan kota Bengkulu. Apa yang pernah ada semuanya akan kita lupakan. Yang akan datang pun juga akan berlalu. Apalagi yang sekarang pasti tidak akan berlalu. Terima kasih. Lahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya yaitu pesan dan kesan mewakili hadirat agama Bengkulu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Baharil MHI. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi'ahmil iman wal islam. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur sama-sama ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Selawat dan salam sama-sama kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua PTA Bengkulu yang insya Allah tidak berapa lama lagi juga akan hijrah ke Jambi. Yang sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua yang baru datang. Yang sama kita muliakan Bapak Ketua Pengajar Agama Bengkulu. Yang kita muliakan Bapak Hakim, rekan-rekan, Bapak Panitera, Ibu Sekretaris, Bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat fungsional struktural,
ibu-ibu Dharma Yukti dan undangan kami, dan teristimewa kepada Bapak Mukhlis dan Bapak Gus Nahari yang insya Allah hari ini kita lepas berangkatan. Sebenarnya saya berat berdiri di depan Bapak dan Ibu karena kedua orang ini adalah orang yang terdekat dengan saya. Dengan Bapak Gus Nahari yang sudah duluan kami dekat, karena hanya bertahun 6 bulan beliau duluan dari saya. Makanya pada awalnya yang akan menyampaikan kesan dan pesan ini adalah Bapak Syahri. Tapi mendadak sidang beliau belum selesai, maka saya didaulat. Makanya mungkin pantun yang disampaikan oleh Bapak Gus Nahari tidak bisa saya jawab karena saya belum persiapannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Mungkin saya mewakili di sini belum bisa mencakup untuk menyampaikan aspirasi yang terkandung di hati Bapak dan Ibu. Namun saya berusaha seadanya apa yang terasa mudah-mudahan sudah mewakili dari aspirasi Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, dan terkhusus kepada Bapak kita, Bapak Mukhlis dan Bapak Kusnahari. Dengan Pak Kusnahari ini memang saya sudah seperti saudara. Karena saya lebih duluan kenal dengan kakak kandungnya di situ dulu. Jadi dengan beliau ini sudah kenal lama, dengan orangnya belum terlalu kenal, tapi dengan namanya sudah lama kenal. Dan sesampai di sini, kami di ruangan Hakim Satu sepakat mengangkat beliau ini dengan jabatan yang cukup banyak. Pertama adalah ketua kamar. Jadi di PDA itu belum ada ketua kamar, tapi di sini sudah. Bagus Nahari ketua kamar. Jadi beliau lah kalau ada masalah, beliau yang kami mintai untuk menyampaikan aspirasi kepada Pak Ketua. Yang kedua, beliau ini adalah ketua PTWP. Alhamdulillah dalam kepemimpinan beliau yang saat ini ketika beliau berangkat mampu mempersembahkan double winner untuk PTWP. Yang ketiga, Bapak Kusnahari ini adalah orang kaya. Kalau kami menamakannya orang kaya, kami gelari orang kaya mulia, orang kaya yang bermurah. Beliau sering di ruang kami itu dilengkapi, kelasnya dilengkapi, airnya dilengkapi, dan terakhir dengan kopi 7 keledainya. Memang luar biasa. Dan kami bercanda, memang betul-betul kadang-kadang kelewatan. Untuk itu memang kesempatan ini, ya kita habisi permasalahan itu. Begitu juga dengan Bapak Waka. Mungkin di samping Bapak Ketua tadi, saya yang termasuk suka mengganggu Bapak Waka. Ketika beliau datang pun saya sudah menyampaikan pesan-pesan yang keras bagi beliau mungkin. Tapi itulah kenapa walaupun jadi berjauhan belum kenal, saya kenal dari Pak Sahari karena adik kelasnya. Belum tahu bagaimana bentuk orang. Saya sampai di sini langsung akrab. Ternyata kami sama-sama di HMI, sama-sama satu pengkajian. Jadi mungkin caranya sama. Jadi mudah. Jadi dengan kehadiran Pak Waka memang betul-betul luar biasa. Selama ini kami kasihan melihat Pak Ketua yang hidup sendirian tanpa pendamping. Itu cukup lama, 6 bulan lebih. Segala permasalahan ditelan oleh Pak Ketua sendirian. Makanya kami, yang saya dengan Pak Samsudin juga dengan yang lain, memohon kepada Pak Ketua, ikutlah saya membantu Pak Ketua. Makanya kami minta untuk mengkoordinir PTSP, SIPP ketika itu. Alhamdulillah, tidak berlama-lama datang Pak Waka. Maka kami kembalikan tugas itu ke Pak Waka. Dan ketika kami
sedang hangat-hangatnya, ibaratkan orang yang berkasih sayang sedang pada puncaknya. Kami berharap dengan kehadiran Pak Waka membantu Pak Ketua betul-betul mampu menggenjot kinerja PA Bengkulu menjadi lebih baik. Di saat semangat kami sedang puncaknya, Pak Waka dimutasi ke Jakarta. Ini memang mau tak mau membuat kami shock, membuat kami agak linglung. Karena kami berharap dengan Pak Ketua dan Pak Waka mungkin segala permasalahan bisa teratasi. Tapi ternyata Mahkamah Agung berkehendak lain. Biarlah Pak Ketua mencoba lagi dengan pasangan yang lain. Jadi inilah yang memang kita saksikan saat ini. Kedua orang ini adalah orang-orang terbaik, kader-kader terbaik yang kita harapkan mampu menjadikan PA Bengkulu menjadi lebih baik. Apalagi kita dalam ujian berat sedang menghadapi penilaian safety oleh Kemenpan. Namun mudah-mudahan berkat kerjasama yang kita yang kuat dan mungkin dengan kedatangan wakil ketua yang baru nanti ini bisa diatasi dengan baik. Dan untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah kami mewakili kawan-kawan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Waka dan Pak Kusnahari dan Pak Waka walaupun baru 4 bulan ya, sekitar 4 bulan, tapi sudah banyak memberikan sumbangsihnya kepada kita di sini. Mudah-mudahan segala amal perbuatan yang dilakukan oleh Pak Waka di sini untuk kita dibalasi oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Amin. Begitu juga dengan Pak Kusnahari. Kalau saya manggilnya dengan Wan. Wan itu bahasa utusan ada adalah kakak. Jadi saya panggil kakak biasanya. Namun pada kesempatan ini karena mewakili saya dapat saya panggil bapak sama dia. Karena katanya tadi sudah dijemput oleh istri, kami juga tidak bisa menghalangi lagi. Walaupun sebenarnya hati beliau ini masih ingin di sini. Karena Pak Kusnahari ini di sini sudah berurat ke akar dan uratnya sudah punggang ke bawah. Begitu banyaknya teman beliau ini, sampai-sampai sejak ibu datang ke sini, sampai hari ini beliau sibuk menghadapi perpisahan dengan rekan-rekannya. Begitulah betapa Bapak Kusnahari betul-betul orang yang sangat dibutuhkan di sini. Dan banyak yang meneteskan air mata, kecuali kita di sini. Kenapa? Karena memang kita ingin melepas beliau dengan rasa sedih. Walaupun kita sekarang berpisah, mungkin suatu saat kita akan bertemu lagi. Karena kita tidak tahu. Sama juga dengan saya pribadi dengan Pak Ketua PTA. Padahal kami bersama-sama sudah pindah kemana-mana, ternyata ketemu lagi di sini. Begitu juga dengan Pak Kusnahari mungkin. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan kami atas nama kawan-kawan juga menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tindakan perbuatan kami yang salah, yang menurut Bapak-Bapak, Pak Mukhlis dengan Pak Kusnahari ada yang kurang pas. Maklum, namanya kita saling bergaul, pasti ada yang bersalah. Untuk itu kami mohon dimaafkan atas semua kesalahan kami. Cukuplah kesalahan itu lepas di sini. Dan keberangkatan kepada Pak Waka ke Pak Mukhlis ke Jakarta, kita berharap silaturahmi di antara kita tidak terputus. Dan mudah-mudahan karena Pak Mukhlis sudah di pusat, mungkin bisa membawa aspirasi kita ke pusat juga. Mudah-mudahan ini terwujud. Demikian saja. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya pengantar tugas dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 pada yang terhormat Bapak Dr. Ades Musliadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu beserta
yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang saya hormati Bapak-bapak Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, seluruh pejabat fungsional struktural, serta karyawan-karyawati dan para honorer Pengadilan Agama Bengkulu, dan terkhusus kepada Bapak Mukhlis, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang sudah akan meninggalkan kita, dan juga Bapak Haji Kusnahari serta Ibu, dan juga Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama Bengkulu yang pada hari ini diwakili ada beberapa orang ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir di ruangan sidang utama Pengadilan Agama Bengkulu dalam rangka kita akan melepas kedua teman kita, Bapak Wakil yang akan menuju ke Jakarta Pusat, dan Bapak Haji Kusnahari yang akan pulang kampung ini ke Pekanbaru. Ya, dua-duanya ini memang merupakan figur yang sudah sangat dekat dengan kita. Walaupun dengan Pak Wakil ini memang betul tidak cukup 5 bulan beliau berada di Pengadilan Agama Bengkulu. Ini luar biasa, beliau mendapat kepercayaan untuk menuju ke Pengadilan Agama Jakarta. Ya, jangan baru selesai sidang ini kan. Jadi kita bersyukur beliau mendapat kepercayaan untuk menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ini barometer ya, untuk Indonesia. Jadi ini berarti bahwa beliau benar-benar terpilih ya untuk menempati posisi yang cukup strategis di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kemudian Pak Haji Kusnahari ini beliau juga promosi karena lebih mendekati ya, ke kampung halaman, ke keluarga. Kita berharap beliau berdua ini juga akan mendapatkan satu kesempatan ya untuk melakukan suatu kreasi lagi untuk ke depan. Kalau Pak Wakil dan Pak Kusnahari memang masih cukup panjang juga ya, masih cukup lama lagi ya masa aktif ya. Jadi kita berharap beliau berdua juga akan diberikan lagi kesempatan untuk berkiprah lebih banyak lagi di jajaran badan peradilan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tentu sebagai pimpinan merasa kehilangan bersama kawan-kawan di sini, karena buat saya sendiri beliau berdua ini merupakan orang-orang yang sangat kami butuhkan ya, karena dari beliau berdua tentu banyak hal-hal yang sudah menjadi bagian daripada upaya kami untuk dapat meningkatkan prestasi-prestasi yang dicapai oleh Pengadilan Agama Bengkulu ini. Kalau dulu memang saya cukup lama tidak ada pendamping itu ya, jadi mulai dari APM sampai adanya ZI ini
panting juga, saya tidak ada pendamping. Jadi alhamdulillah di sini kawan-kawan di sini cukup antusias ya, dan dengan keikhlasan. Kalau tidak ada para hakim yang cukup mumpuni, panitera, sekretaris yang begitu getol dalam menunjang dan mendukung langkah-langkah kami di sini, tentu tidak akan tercapai itu semua. Dan sekarang ini kita juga sedang membangun zona integritas. Ini oleh karena itu ini akan kehilangan lagi 2 orang yang sangat kita dambakan, kita harapkan dukungannya dalam pelaksanaan tugas kita di sini. Ternyata juga akan bongkar pasang tadi, akan dimulai dari upaya adaptasi dari awal lagi, ketika nanti kita akan mendapatkan wakil yang baru. Tapi berharap kita agar nantinya ini akan kita dapat bekerja sama lagi dengan wakil yang baru nanti, dan insya Allah ini mungkin tidak terlalu lama kita sudah akan mengundang beliau untuk diadakan pelantikan. Kalau rencananya tanggal 3 September ini. Bapak Ketua dan Bapak Wakil yang saya hormati dan saya muliakan, tentu kami merasa juga tersanjung karena Bapak Ketua dan Bapak Wakil hari ini berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ketua yang tadi sudah disampaikan akan juga meninggalkan kita. Oleh karena itu kita sangat merasa bersyukur bahwa Pak Ketua hari ini menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan kita, dan nanti kita berharap beliau berdiri di sini untuk menyampaikan pesan-pesan beliau yang mungkin nanti merupakan pesan terakhir juga untuk kita semua. Jadi terutama mumpung ya ini ada waktunya, jadi saya menyampaikan banyak terima kasih dengan Pak Ketua yang kadang-kadang beliau tidak bosan untuk mengangkat telepon kalau kita perlu apa-apa, menanya apa-apapun, sekecil apapun, beliau tidak menolak untuk kita hubungi. Dan sampai saat terakhir kemarin beliau menyediakan waktu untuk datang ke PA nanti kalau ada acara perpisahan dengan Wakil dan Pak Kusnahari. Alhamdulillah ini terwujud di siang hari ini. Tentu inilah wujud dari kepedulian beliau dan kebesaran jiwa beliau untuk menunjukkan bahwa beliau benar-benar seorang pimpinan yang punya kepedulian yang tinggi kepada kita. Jadi tidak hanya secara formal, beliau juga tidak harus formal, juga beliau tetap layani kita. Ini tentu merupakan sesuatu yang jarang kita temukan ya sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu kami sangat menyampaikan penghargaan kepada Bapak Ketua untuk kepeduliannya kepada kita semua, termasuk Ibu Ketua. Untuk Pak Wakil, alhamdulillah juga beliau hadir di tengah-tengah kita saat ini, yang untuk pertama kali beliau hadir di sini. Oleh karena itu saya berharap beliau diundang juga, karena kita berharap nanti beliau yang akan meneruskan pola-pola yang telah Pak Ketua berikan kepada kita selama ini. Beliau ini juga merupakan teman satu angkatan pendidikan di Bandung tahun 94 ya, sama-sama Pak Muhtar juga ini. Jadi kita bersyukur ada pentolan kita yang sudah duluan gitu ya. Nah ini juga mungkin akan menginspirasi, akan membawa kita termotivasi untuk lebih baik ke depan.
inilah PA Bengkulu Pak Wakil. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi yang sudah mau berangkat itu betul. Jadi kita di Pengadilan Agama Bengkulu ini sangat-sangat mengharapkan adanya kepemimpinan dari atas untuk dapat membantu kita bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan, terutama sekarang ini sedang dalam pembangunan zona integritas. Kita berharap Pengadilan Agama Bengkulu bisa lolos sampai berhasil, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada Bapak Wakil dan Pak Haji Gus Nahari yang sudah beberapa detik, beberapa menit atau beberapa jam lagi akan meninggalkan kita. Kita ucapkan terima kasih atas pengabdian, atas dedikasinya selama di Pengadilan Agama Bengkulu, yang terutama Pak Wakil yang tidak begitu lama berada di tengah-tengah kita, namun begitu banyak ide-ide kreatif beliau yang sudah disampaikan. Ini tentu akan menjadi bahan bagi kita untuk bersama-sama kita lanjutkan dan kita jadikan upaya kita untuk membangun PA Bengkulu ke depan. Juga kepada Pak Haji Gus Nahari dan Ibu, kita juga menyampaikan ucapan terima kasih atas segala apa yang sudah diberikan kepada kita semua di sini. Saya kadang-kadang kalau mendengar apa yang beliau sampaikan itu kadang-kadang pedas di telinga itu. Karena memang beliau ini orangnya belak-belakan, Pak. Jadi saya sudah paham ketika iya, ini Pak Haji Gus Nahari ini orangnya seperti ini, tidak bisa dirubah. Jadi apa yang beliau sampaikan ternyata ada positif, banyak positifnya. Oleh karena itu kita tidak perlu tersinggung, tidak perlu merasa ambil hati. Ya. Apa yang disampaikannya itu ternyata benar, ya, apa yang disampaikannya. Jadi saya berterima kasih apa yang disampaikan itu, walaupun kadang-kadang terasa pedas, ya kita jalankan, ya. Dan beliau juga menyampaikan ini dengan ikhlas, ya, seperti itu. Jadi semuanya itu berkesinambungan, bersambung dengan apa yang kita inginkan. Jadi kami atas nama keluarga besar Agama Bengkulu yang akan ditinggalkan menyampaikan mohon maaf juga, andai kata dari kami ada yang tidak respon, ya, dari apa yang bapak-bapak berdua sampaikan kepada kami secara baik. Namun kami merasakan keberadaan bapak berdua sangat-sangat memberikan kontribusi yang banyak kepada kami dalam kami mengambil kebijakan-kebijakan di Agama Bengkulu ini. Tentu kami mendoakan agar bapak berdua ke depannya akan diberikan keberhasilan yang jauh lebih baik, lebih besar apa yang disampaikan di Pengadilan Agama Bengkulu ini. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan atas nama keluarga besar Pengadilan Agama Bengkulu. Kami tetap menginginkan silaturahmi kita selama ini tetap kita jalin, jangan sampai terputus. Jadi walaupun kita sudah tidak lagi berada dalam satu satker, dalam satu lingkungan kerja, tapi saya berharap kita tetap menjalin tali silaturahmi ini. Ini saja barangkali untuk syukuran. Memang susah kita memilih waktu dari kemarin, ya, sehingga kita serentakkan hari ini. Karena juga di keluarga kita Pengadilan Agama Bengkulu ini juga ada sedang dalam ujian Tuhan, ya. Ada di antara keluarga kita ini yang terpapar COVID-19, ya. Mohon maaf ini kalau ada keluarganya, ya. Bukan maksud kita untuk
membuka aib, tapi ini sesuatu kenyataan yang harus kita hadapi, artinya dan perlu kita sikapi bahwa ancaman COVID-19 itu sekarang ini memang perlu kita waspadai, perlu kita waspadai. Dan untuk itu setelah beliau melaporkan secara jelas bahwa anak dari Ibu Nadimah ini memang sudah dinyatakan positif, sehingga walaupun itu OTG ya, namun tetap kita sarankan untuk Ibu Nadimahnya tidak aktif, tidak masuk dulu, supaya melakukan kerja dari rumah saja dulu. Nanti hakim anggotanya supaya nanti dikoordinasikan perkara-perkara yang beliau tangani untuk tidak terlantar nanti, supaya nanti tidak terlalu berpengaruh pada SPP kita. Mungkin untuk menjaga itu dulu, jangan sampai nanti kebablasan. Kita berharap dengan adanya ini nanti kita juga minta petunjuk dari Bapak KPTA, langkah apa sebetulnya yang harus kita lakukan ke depan, karena ini juga ada kekhawatiran Pak Ketua, kalau nanti kita langsung minta ke dinas kesehatan untuk lakukan rapid test, ini jadi ada momok juga, takutnya nanti langsung ada dinyatakan positif segala macam. Ini juga akan berdampak kepada kenyamanan kinerja kita di sini. Jadi barangkali langkah sementara kami menunggu dulu hasil Ibu Nadimah ini bersama suaminya dilakukan cek kesehatannya. Nanti kalau memang dinyatakan positif, berarti kita akan lakukan mau tidak mau ya rapid test ini. Tapi kalau dinyatakan negatif, misalnya insya Allah kita doakan seperti itu, mudah-mudahan ya kita ya hanya perlu waspada gitu ya, perlu meningkatkan kewaspadaan. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu kepada Yang Mulia Bapak Dr. Andes Haji Ferrizal MHI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa syukrina wa maulana yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang barangkali baru kali pertama Pengadilan Agama Bengkulu ini. Selanjutnya yang kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu beserta Ibu. Kemudian yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu beserta Ibu. Ya, masih sangat mungkin saya memanggil sekarang Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dan belum masanya untuk memanggil Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta karena belum ya. Kemudian yang sedang dimuliakan Bapak dan selanjutnya para Bapak Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, termasuk yang bermutasi Pengadilan Agama Kota Baru. Ya, sampai hari ini masih orang Bengkulu, yang belum nanti di
Saya Gus Nari tolong kredit. Yang ini Pak. Oh ya. Kok kemarin gak ini? Saya kemarin saya tanya, gak ini apa ini? Dengan Mas Gati Bu ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Panitra, Bapak Ibu Sekretaris, Bapak dan Ibu para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kepanitraan dan kesekretariatan, serta seluruh warga Pengadilan Agama Bengkulu yang kami cintai dan kami banggakan. Terakhir yang kami hormati dan kami cintai ibu-ibu anggota Dharma Yudhika ini, yang baik yang dari PTA maupun yang dari PASD. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada hari ini ada dua acara yang kita angkat. Yang pertama adalah pengantar alih tugas dan perpisahan dengan bapak-bapak kita yang bakal menempati pos baru di lingkungan perayaan agama. Kemudian yang kedua adalah bersyukur atas keberhasilan kontingen PTWP PA Bengkulu sebagai juara satu baik putra maupun putri yang merebut piala yang kami sediakan di Pengadilan Tinggi Agama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berbicara mengenai alih tugas itu adalah merupakan suatu keharusan dan kehendak organisasi. Keharusan dan kehendak organisasi. Dinamika organisasi kita begitu cepat bergulir. Termasuk Pak Wakil Ketua yang barangkali baru sekitar sepertiga tahun berada di sini. Ya, saya ingat persis, ya, beliau alih tugas dari Pengadilan Agama Lubuk Linggau ke Pengadilan Agama Bengkulu. Dan saya barangkali yang berusaha ini untuk menempatkan beliau di sini, untuk dapat hadir di sini bersama-sama, berusaha dengan kita untuk bagaimana supaya beliau bisa membantu Pengadilan Agama Bengkulu. Mohon maaf kepada ibu sekalian yang saya hormati. Sejak kehadiran saya di Pengadilan Agama Bengkulu, di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini, saya betul-betul memberikan perhatian yang sangat serius terhadap Pengadilan Agama Bengkulu. Ada alasan yang sangat penting yang perlu saya sampaikan di sini. Sekali lagi barangkali perlu saya sampaikan bahwa Pengadilan Agama Bengkulu ini adalah estalasenya Pengadilan Agama di provinsi. Tidak akan berarti apa-apa bagus Pengadilan Agama Lombok walaupun mungkin masuk 10 besar. Ya, tidak akan berarti apa-apa Pengadilan Agama Bengkulu kalau seandainya Bengkulu tidak terbenam. Kenapa? Orang tahu pasti di kota dulu. Orang ingin melihat pasti di kota dulu. Kalau kota tidak bagus, pasti orang punya image yang tidak bagus juga terhadap Pengadilan Agama kita di daerah. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu yang kami hormati, prestasi Pengadilan Agama Bengkulu semakin lama semakin bagus. Ini terbukti penilaian semester 2 tahun 2020 sudah peringkat 11 ya. Sudah peringkat 12. Ini kan capaian luar biasa. Capaian luar biasa. 12 peringkat ke-12 dari Pengadilan Agama kelas 1A seluruh Indonesia. Ini perlu kita berikan apresiasi. Nah, tentu ini keberhasilan ini bukan kerja orang per orang. Ya. Bukan karena keduanya bagus, pembantunya bagus, penelitiannya bagus, tempatnya bagus. Kalaulah tidak dibantu oleh seluruh stakeholder yang ada, oleh seluruh komponen yang ada, tidak mungkin ada begini. Tidak mungkin. Kita ini kan kal jasa diwai. Ya. Kita ini kan bagai satu batang tubuh. Bapak dan Ibu, sehingga untuk menempatkan hakim tinggi pengawas daerah, saya harus katakan bahwa dua harus saya tunjuk di sini. Ya, jangan yang dilakukan seperti itu. Nah, karena apa? Karena ya kita
kita sekali lagi berkeinginan bagaimana kita dapat menampilkan pengadilan agama Bengkulu ini ya di mata nasional cukup bagus. Obsesi ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, saya pegang terus sampai akhir-akhir ini. Ya. Malah Pak Wakil kemarin saya tugaskan untuk sekali seminggu mengawal Bengkulu untuk pembangunan zona integritas. Ya, nah, termasuk nanti Pak Wakil yang baru ini. Saya harapkan harus turun kemari, ya, paling tidak satu dari pembahasan ini, atau malah lebih bercepat lagi, karena penilaian eksternal dari Menpan RB bulan ini dan bulan depan itu adalah akan sangat menentukan mampu tidak kita meraih sertifikat zona integritas itu. Mempunyai kewajiban moral untuk bersama Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, di saat akhir masa jabatan saya juga harus hadir di tempat itu Bapak dan Ibu yang kami hormati. Saya tidak bisa mencukupkan hanya dengan berpisah di BTA saja. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepada Pak Wakil Ketua yang kebetulan sebentar lagi harus meninggalkan Bengkulu dan hijrah Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pengadilan yang sangat istimewa. Satu-satunya pengadilan agama di Indonesia yang punya keistimewaan itu Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Yang tidak dimiliki oleh pengadilan agama lain. Kenapa? Pengadilan Agama Jakarta Pusat itulah pengadilan agama internasional. Warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di luar negeri, ya, kalau akan memasukkan perkara yang menjadi absolut kompetensi peradilan agama, memasukkannya di Jakarta Pusat. Itu salah satu keistimewaan. Tidak mungkin dimasukkan di Bengkulu, apalagi di Pekanbaru. Ya, tidak mungkin. Nah, harus dimasukkan di pengadilan agama Jakarta Pusat. Keistimewaan lain, Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugas pokoknya juga bisa mengadakan sidang keliling, sidang di luar gedung, ke luar negeri. Saya kebetulan mantan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, terakhir bertugas sebagai koordinator tim pengawasan untuk Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ya, sebelum saya dipromosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Ambon. Saya tahu persis Pak Wakil, ya, kondisi Jakarta Pusat itu tahu persis. Keistimewaan lain yang tadi itu bisa bersidang di luar negeri, di Jeddah sudah diadakan, di Hong Kong sudah diadakan, di Malaysia apalagi di Tawau, Kuching, Sabah, Sarawak, semuanya sudah diadakan. Sebentar lagi akan Pak Wakil alami. Walaupun dalam posisi yang sama, tetapi bertugas di ibu kota provinsi, nuansanya akan lain. Ya, bertugas di Pulau Jawa, nuansanya akan lain. Ya, biasanya kalau sudah masuk Jakarta, ya, dalam tanda kutip kita sudah dipersiapkan untuk pimpinan masa depan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian termasuk jadi hakim tinggi. Maaf ya, semua kita harus punya cita-cita ke arah sana. Ya, saya di Pekanbaru dipromosi jadi hakim tinggi di BTA Jakarta. Biasanya kalau sudah masuk Jakarta itu pasti sudah dipersiapkan untuk pimpinan. Ya. Tetapi Pak Ketua juga kalau sudah jadi wakil ketua di sana, pasti akan dipersiapkan untuk ketua PA. Tetapi saya sarankan jangan ketua PA yang dikejar. Ya, kalau bisa langsung hakim tinggi aja. Ya, untuk apa dikejar ketua PA? Kalau harus, ya, 3 tahun 4 tahun belah di situ dulu baru jadi hakim tinggi. Sementara kalau kita langsung jadi hakim tinggi, 2 tahun jadi hakim tinggi, sudah bisa ikut fit untuk calon wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama. Ini saran saya. Mudah-mudahan itu berhasil. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, cukup singkat. Waktu Pak Wakil di Pengadilan Agama Bengkulu hanya sekitar ya sepertiga tahun, 4 bulan lebih sedikit ya, sedikit. Tetapi kami tahu pasti Bapak telah berbuat yang terbaik untuk Pengadilan Agama Bengkulu ini. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal saleh ya bagi Bapak, dan mudah-mudahan itu bisa dikembangkan di tempat yang baru dan lain. Bapak Ibu hadirin, kemudian untuk adik kami Ibu Senahari, saya bukan hanya di sini bertemu dengan beliau ya di Pekanbaru,
beliau kalah, kali kedua saya menang gitu kan. Main pertama beliau kalah, main kedua pasti saya menang gitu. Tapi sengaja kemarin untuk pertandingan tenis antar BA ya dalam rangka melepas kepergian pimpinan, saya sengaja nggak mau masuk. Kenapa? Kalau dengan saya main, saya jadi gak enak. Karena kemenangan saya tadi karena orang kalah. Nggak ada yang berani kalah dengan saya, nggak ada yang berani menang dengan saya. Ini persoalan. Ya, kalau menang malah menjadi persoalan. Gitu. Apalagi kalau ketua PA yang berani-berani mengalahkan saya. Ya, kalau tidak saya marah, kalian balik ya SKP ya. Ini bukan ancaman, tapi kenyataan. Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tapi itulah saya, Bapak dan Ibu. Saya berusaha agar kawan bermain baik. Ya, ternyata memang dulu hebat. Dan saya yakin prestasi ini, ya walaupun tidak Pak Gus Nahari nanti yang memimpin PTA Bengkulu akan terus berlanjut. Kenapa di PTA nggak ada pemain lagi? Ya, Pak Nur Sani akan pindah, Pak Dul Hakim akan pindah, sudah pindah, saya pindah ya, semuanya sudah nggak ada, sudah melenggang di atas jalan yang mulus nanti Bengkulu ya piala ke PTA. Karena sesuai dengan rencana Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka memperingati hari ulang tahun PTA yang ke-25 seperempat abad, kan kita rencana nanti akan besar-besaran. Ya karena seperempat abad Pak Wakil. Tapi tolong misi ini dilanjutkan nanti walaupun kami tidak di sini lagi. Ya, salah satu adalah untuk terus menggelorakan semangat tenis di daerah kita ini. Ya, yaitu KPTA Cup yang ketiga. Ya, kalau nggak salah itu kemarin sudah kita sepakati bersama. Di samping mungkin lomba bidang tugas dan lomba-lomba olahraga yang lain. Nah, kita berencana Bapak dan Ibu itu untuk ulang tahun PTA yang ke-25 ini karena seperempat abad tidak akan lebih meriah lagi. Tapi tergantung pimpinan yang baru lah karena situasi COVID yang seperti ini. Tapi saya berharap itu tetap dilaksanakan. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, barangkali Bapak dan Ibu, saya termasuk orang yang sangat optimis dan orang yang sangat perhatian terhadap olahraga tenis ini di mana-mana. Saya selalu tugas sebagai ketua PTWP daerah. Nah, cuman setelah dulu aja yang tidak kan. Sehingga kemarin waktu ada TPM yang terakhir itu saya sengaja minta ke Pak Dirmin Ganis supaya dikirim kemari orang-orang hakim yang kebetulan bagus main tenisnya. Alhamdulillah dikabulkan. Ya, satu ketua pengadilan agama Lebong dan satu wakil ketua pengadilan agama Cirebon. Cukup 2 orang saja saya bilangkan. Nah, kenapa? Karena dengan hadirnya 2 orang hakim yang bagus mainnya, saya pikir tidak terlalu sulit bagi kepentingan PTWP Bengkulu nanti untuk masuk ke 8 besar secara nasional. Tidak terlalu sulit. Nah, hitung-hitungannya seperti itu. Kalau hanya 1 orang saja hakim, selebihnya tidak bisa ya diharapkan untuk menang lah begitu kan, maaf Pak Badil ya. Ya keluar pula Pak Badil saya merasa nggak enak. Pak Gus Nahari merasa nggak enak nanti kan. Nah, jadi persoalannya begitu, persoalannya kan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Sehingga saya berharap ke depan ya, kalau Pak Gun tadi sudah agak tertabur kayaknya kan, melindas ke Bengkulu. Tapi jangan saya sudah siapkan Bengkulu itu lebih bagus. Walaupun saya dari sini, keberhasilan Bengkulu besok di PTWP yang ke-17, yang insya Allah nanti saya sudah dapat informasi dari Jakarta bahwa pertandingan tenis perorangan memang tidak akan dilanjutkan dan akan dilaksanakan nanti pertandingan tenis beribu yang akan dilaksanakan di Solo nanti ya. Kita persiapkan kontingen kita dari sekarang. Walaupun nanti Jambi mungkin akan kalah, walaupun Pekanbaru akan kalah, kalau Bengkulu yang naik, pasti saya akan ikut mensupport. Dan saya tetap akan hadir bersama-sama
Pasukan kontingen kita yang dulu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, rasa bangga dengan kepercayaan diri yang seperti itu perlu kita tumbuhkan di organisasi kita. Di mana pun kita bertugas. Ya, rasa bangga, rasa memiliki. Bukan tergantung daerahnya. Ya, kita ditempatkan di mana saja boleh, tidak apa-apa. Tetapi rasa bangga terhadap institusi kita, rasa memiliki terhadap institusi kita harus kita tumbuh kembangkan sedemikian rupa. Nah, merupakan kebahagiaan tersendiri barangkali bagi kami nanti setelah tidak di sini, kalau PTP Bengkulu itu betul-betul dapat ya tempat terbaik di mata nasional. Termasuk nanti barangkali Pak Ketua, ya kalau Bengkulu berhasil merebut sertifikat pembangunan zona integritas, ya betapa besarnya hati kami, jiwa kami menerima kenyataan. Ya barangkali mungkin Jambi tidak dapat apa-apa, atau Pekanbaru tidak dapat apa-apa. Kami masih akan tetap bangga bahwa karena bagaimanapun mungkin setitik saham kami ada di sana, setitik kebahagiaan kami ada di sana. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, khusus kepada Pak Gus Nahari, Pak Gun, kalau Pak Ketua tadi bilang pulang kampung, tidak juga Pak. Beliau asli orang Minang. Ya, karena orang Batu Sangkar kami katakan orang asli deh. Karena kami hanya turunan Minang. Yang orang Minang betul beliau. Ya, bukan kabaunya ya, bukan kerbaunya, tetapi orang Minang betul dia. Ya, karena kami orang Agam, ibu orang Payakumbuh adalah turunan orang Batu Sangkar. Ya, asli orang Minangkabau itulah orang kampungnya. Itu makanya kita pakai adat kemarin di Istana Bahasa Baru yang. Tapi sekarang, ya saya tidak tahu pasti apa darah Minang itu masih ada atau tidak. Saya dengar jarang pulang kampung gitu ya. Jarang pulang kampung. Kalau kita pulang kampung hanya ke Payakumbuh saja Bu ya. Ya Bu. Jarang-jarang ke Kota Tangah jarangnya. Saya tahu persis Bu. Lekuk-lekuk Kota Tangah itu saya tahu sampai mencari durian segala macam ke kampung beliau ini. Ya, karena 9 tahun lebih saya bertugas di Pengadilan Agama Batu Sangkar. Mungkin lebih tahu saya dari Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tapi yang jelas apa yang diinginkan oleh Pak Gus Nahari, walaupun di TPM dan TPM dia terus kan, tapi akhirnya berhasil juga. Malah saya yang lebih tahu dari beliau kemarin. Tapi tanda terima kasihnya nggak ada. Ya, masih tidur ya, sudah saya bel. Pak Gun, ini hasil TPM sudah keluar. Ya betul Pak. Tapi sudah saya betul itu nggak ada terima kasih pada kami. Itu Mama Lena tadi itu Pak. Nah, jadi Bapak yang kami hormati, ya saya yakin betul bahwa beliau ya termasuk pulang kampung lagi ya. Tidak salah juga Pak. Karena rumah beliau di sana, sudah berdiri di sana. Dari kantor ya paling-paling 2 kilo, 2,5 kilo lah. Ya, saya tahu rumah beliau dan saya tahu juga karena saya mantan Pekanbaru dan barangkali juga nanti setelah tugas di Jambi mungkin akan lebih sering saya pulang ke Pekanbaru juga karena saya juga ada anak di sana, ada pondok di sana. Ya, kami dengan Pak Wakil ini memang orang-orang Pekanbaru juga ya. Ya, apalagi Pak Wakil juga istri beliau di Pekanbaru. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya masalah sekali lagi masalah yang berkaitan dengan mutasi adalah sebuah kewajaran. Ya, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kita mutasi. Yang pertama memang karena kebutuhan organisasi. Ya, nah, kadang-kadang memang regenerasi, kadang-kadang memang karena permintaan sendiri juga bisa. Seperti itu. Jangan sekali-kali mutasi itu dianggap sebagai Bapak dan Ibu yang kami hormati dianggap sebagai hak. Tetapi lebih banyak mutasi, promosi segala macam itu adalah merupakan kewenangannya pimpinan. Ini kita yang kadang-kadang salah membaca Bapak dan Ibu. Seringkali mutasi itu dimaknai hak pegawai. Tolong sama-sama kita sama-sama kita camkan. Yang hak pegawai gaji ya, oke hak pegawai. Naik pangkat ya hak pegawai. Oh kalau saya harus punya jabatan ini selangkah enggak? Itulah kepercayaan pimpinan.
itu adalah kepercayaan pimpinan. Banyak sekali orang yang punya pangkat tinggi ya, tetapi kalau pimpinan nggak percaya untuk membantu dia, nggak diangkatnya. Apalagi kalau sudah berbicara masalah politik. Ya, banyak kepala dinas waktu pemilihan barangkali mungkin terbaca oleh calonnya. Nah, sampai nanti dilantik bupatinya, dilantik gubernurnya, dinonjolkan, itu tandanya bukan Pak. Ya, tetapi adalah merupakan ya kepercayaan dari pimpinan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, saya pernah punya pengalaman sedikit panjang ya. Punya pengalaman waktu berdinas di Batu Sangkar, waktu itu bupatinya Mas Saisa. Ya, sampai tukang masaknya dibawanya dari pesisir selatan sana. Dia kebetulan waktu itu mantan bupati pesisir selatan Bainan. Kemudian diangkat menjadi bupati Tanah Datar. Ya, saya waktu itu ketua pengadilan agama Batu Sangkar. Ya, ada orang bertanya, kok sampai pembantu rumah tangga tukang masak juga dibawa dari Bainan? Wah, pembantu rumah tangga ini paling saya perlukan adalah sedang. Itu jawabannya. Sedangkan dari daerah lebih saya perlukan daripada sedang. Kenapa? Karena nyawa saya dari tangan dia. Kan? Kalau sedang belum tentu akan masak gulai untuk saya, masak nasi untuk saya. Tapi pembantu rumah tangga ini setiap hari akan ngasih saya makan. Dikasihnya racun sedikitnya mati saya. Kan? Nah, itu kan masalah kepercayaan ya. Masalah kepercayaan. Nah, itu salah satu contoh aja Bapak dan Ibu sekalian. Jadi artinya jangan sekali-kali bahwa jabatan dimaknai sebagai sebuah hak. Ya, jabatan itulah merupakan amanah, merupakan kepercayaan dari pimpinan. Artinya apa? Ya, yang ini saya katakan, kehadiran Pak Wakil Ketua dari Bengkulu harus lompat ke Jakarta, walaupun jabatan yang sama, itu adalah sebuah prestasi, ya, sebuah kepercayaan dari pimpinan. Tolong jaga ini. Tolong jaga ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan karir Bapak ke depan akan lebih bagus. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk Pak Don. Ya, walaupun sudah di kampung nanti, ya akan engkang-engkang saja, jangan juga. Ya, saya juga akan pantau. Ya, kalau nanya Pak Arun, ya, seperti itu juga dari guru kemarin kan. Ya, habis saya buat nanti. Saya kan sering ke Pekanbaru, baru nengok-nengok bagus ke sana dan ya, nengok-nengok main tenis di sana. Oh, sampai sekarang Bapak dan Ibu sekalian, ya saya masih nyimpen raket di sana di Pekanbaru untuk main dengan Pak Bu nanti. Tapi jangan kalahkan saya. Bapak dan Ibu, itulah mungkin Bapak dan Ibu sekalian sambutan saya pada kesempatan ini, yang pada intinya kita berharap dimanapun kita bertugas, itulah ladang amal kita. Dimanapun kita ditempatkan, itulah ladang kita untuk berbuat baik. Saya selalu mengatakan, mulai berangkat dari rumah, baca Bismillah kita wabarakatuh. Semua yang kita lakukan adalah karena untuk berkemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, niatkan semuanya. Ya, kalau hanya sekedar meniatkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepada negara, ya tidak dapatlah kita sisihkan situ amal saya. Tapi kalau kita niatkan untuk berkemudian kepada Allah, karena memang ini adalah amanah yang dipercayakan kepada kita, itu pasti akan menjadi ladang amal kita masing-masing. Tapi sebaliknya harus ingat, kalau kita tidak pergunakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, ingat, itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jam 9 masuk kantor, seperti hilang. Nanti jam 4 kalau masuk kan. Nah, itu interval waktu yang sekian itu tolong bertanggung jawabkan nanti. Mungkin Pak Snyadi nggak tahu, mungkin saya nggak tahu, nggak ngomong. Tapi itu pasti akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat. Saya nggak tahu apa di kubur, apa di padang mahsyar, saya nggak tahu lah. Jangan ini yang menghalangi Bapak dan Ibu sekalian untuk masuk surga nanti.
karena sering bolos gitu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu sekedar pengantar ahli tugas. Kalau untuk selamat juara, ini kan semuanya karena ketua PDIP-nya bertangan dingin gitu kan. Yang main di lapangan memang atlet. Tapi kalau PDIP-nya tangannya ada dingin kan seperti itu hasilnya. Tapi kawan-kawan tadi tentu syukuran ya. Untuk ketua PDIP, kalau untuk kantor udah hari ini. Ya, dan untuk ketuanya di mana kan? Bapak dan Ibu, saya merasa bergembira sekali. Bagi saya sama saja. PTA yang jadi juara, PA Bengkulu yang jadi juara, PA Agama Muda yang jadi juara, bagi saya sama aja. Karena itu adalah PTA Bengkulu yang punya sebenarnya. Saya tidak merasa kecil pula hati saya Pak Gun. Kalau PTA dikalahkan gitu kan, akan marah saya enggak lah. Saya merasa bergembira Bapak dan Ibu, hasilnya sukses. Ya, hasilnya sukses. Dan itu semua ya saya lihat begitu antusiasnya teman-teman. Ya, saya tidak terbayangkan ya semuanya harus beli pakaian baru, beli ini, nginap segala macam, itu berapa dana yang keluar. Ya. Di samping itu belum lagi ya korban pribadi, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, segala macam, letih di lapangan segala macam. Itu kan sebuah pengorbanan yang tidak sia-sia untuk lembaga Bapak dan Ibu. Ya, karena kecintaan kita terhadap lembaga kita ini. Kita mau berbuat apa saja. Ya, mau berbuat apa saja. Nah, kenyataan itu Bapak dan Ibu sekalian, ya saya merasa sangat bergembira sekali melihat kondisi seperti itu. Ya, kita undang teman-teman hadir bersama-sama beramai-ramai kita bergembira. Sekat sosial habis pada waktu itu. Ya, saya tidak merasa menjadi ketua PDA waktu itu kalau sudah di lapangan. Ya, darah ambo, coba bari sama aja. Dah, ya. Ini om pagarahan ambo, om pagarahan ini. Sekali-sekali bahasa Padang masalah. Artinya dia berseloroh dengan saya. Agak keras sedikit nggak apa-apa, saya nggak akan marah, nggak akan tersinggung. Kalau Pak Put tadi agak kepala itu agak tersinggung ya. Kalau saya enggak Pak, biasa. Nah Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu sekat ya sosial di saat itu hilang dia. Dengan kebersamaan disitulah kita rakyat. Tapi jangan dalam forum seperti ini. Ya, kalau dalam forum-forum formal itu nggak mungkin kan. Tapi dalam forum-forum kebersamaan di meja domino, ya. Di meja biliar, ya. Di sini agak ada biliar. Kalau kami di Jakarta dulu pakai ada meja biliar di kantor ya. Dan di lapangan tenis, di lapangan bulu tangkis, semua sekat-sekat itu kita hilangkan. Di saat itulah kita bisa berinteraksi sedemikian rupa. Ya, kebersamaan kita ada di sana. Kebersamaan yang tidak semu. Kebersamaan yang memang betul-betul tumbuh dan berkembang dari dalam. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya merasa bahwa hal-hal seperti ini harus kita ciptakan terus. Ya, waktu SKJ, mari kita bersama-sama. Waktu tenis, mari kita bersama-sama. Disitulah kita, ya, Bapak dan Ibu bisa berinteraksi secara baik. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ya, juara itu hanya sebuah penghargaan saja. Tetapi tujuan utama, bagaimana silaturahmi dapat terjalin dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, barangkali itu yang dapat saya sampaikan terakhir. Ya, saya mau pesan kepada Pak Ketua. Kalau nanti bisa sambut di PTA, yang akan hadir itu paling-paling ketua, wakil ketua, panitera sekretaris, tidak semua warga pengadilan agama yang begini. Sementara saya sudah bersama-sama dengan Bapak dan Ibu, ya, kemana-mana saya. Apalagi waktu kita mengadakan acara bedah berkas, ya, saya tidak tanggung-tanggung terkadang-kadang kalau salah itu kan, ya, mana yang salah itu betul-betul habis-habisan saya buatkan. Nah, jangan-jangan ini menjadi persoalan besar. Saya mau mati, ya, lambat sekali. Malaikat Israel itu mencabut yang ada karena banyak dosa terhadap Bapak dan Ibu sekalian. Tapi seperti yang dikatakan Bapak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian, tidak sedikit pun niat saya untuk mengeluarkan unek-unek untuk menyakiti Bapak dan Ibu. Tidak sedikit pun. Hanya adalah sebagai pemanis, ya, dalam melaksanakan sebuah tugas. Ya, terkadang-kadang mungkin bahasanya kurang bisa diterima, tapi bukan dalam artian ingin menyudutkan, ingin apa dan sebagainya, tidak seperti itu. Ya, sepertinya
Artinya saya ingin bagaimana suasana itu hidup, suasana itu bisa berkembang sedemikian rupa sehingga terkadang-kadang ya barangkali mungkin darah itu terlaluan ya. Kadang-kadang mungkin karena kita datang dari budaya yang berbeda, ya budaya orang Padang tidak sama dengan budaya Pak Tomo yang sangat halus budayanya, sudah diinjak kakinya terima kasih juga katanya baru kan. Nah, dengan orang Padang dengan coba-coba gitu Pak Tomo. Ya, akan kita terima kasih, maksudnya langsung ditumbuknya kepala kita ya. Nah, tapi bagi orang Jawa enak aja. Terima kasih Pak, tadi saya sudah diinjak. Jadi ada ya memang itulah cara kita masing-masing budaya kita. Jadi orang bilang Pak Tomo kalau di Padang itu dapat anak buah satu orang Padang lebih bagus, lebih payah daripada dapat anak buah 10 orang Jawa. Ya. Kalau orang Padang itu seorang tempi ada teh, terkurang ada di luar. Tapi orang Jawa tempi kakinya terima kasih juga dia. Kalau di Padang di Jawa itu di Jakarta kita stop taksi kan biasa aja dengan diri gitu. Tapi jangan coba-coba untuk Padang. Ya, turun juga dia paling-paling di tinjunya gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya kita berusaha mempelajari budaya lokal. Tapi kadang-kadang kita lengah. Nah, itu yang ingin saya katakan. Kadang-kadang kita lengah. Kita datang kemari dengan budaya kita, tidak kita pakaikan budaya lokal. Ini yang menjadi persoalan. Nah, kalau itu yang terkatakan, itu yang terlaksanakan oleh saya mohon itu untuk dimaklumi dan tolong dimaafkan Bapak dan Ibu yang teman. Tiada maksud saya bersama dengan istri itu ingin menyampaikan, ingin mengkomunikasikan, ingin berbuat hal-hal yang tidak pada tempatnya, yang negatif. Tetapi semuanya datang dari hati nurani yang paling dalam. Bagaimana kebersamaan itu bisa kita rajut, bagaimana keberhasilan itu dapat kita raih. Jadi itu keinginan saya Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi mengenai cara mungkin ada yang tidak pas pada kesempatan ini, supaya jangan ini menjadi pertanggungjawaban mutlak saya di hadapan Allah nanti, ya, yang menghambat langkah saya untuk menuju surga Allah SWT. Ya, karena kan kesalahan kepada Allah yang bisa minta ampun kan. Kesalahan kepada manusia kalau tidak dengan cara seperti ini kan tidak mungkin. Ya, ada untuk itulah Bapak dan Ibu, tolong dibukakan pintu maaf kepada kami dan keluarga. Mudah-mudahan perjalanan kita menuju Allah SWT akan bagus nanti. Demikian saja Bapak dan Ibu. Akhirnya mari kita sama-sama ya tetap bertekad dengan sebaik-baiknya bahwa keberhasilan ini ada di tangan kita semua. Keberhasilan ini ada di pundak kita semua. Kerjasama dan kerja keras adalah kata kunci. Untuk itu Bapak dan Ibu, dimanapun kita bertugas, sekali lagi prinsip kerja seperti itu jangan pernah kita abaikan. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu pemberian cindera mata secara simbolis kepada Bapak Wakil Ketua dan Bapak Wakil yang akan meninggalkan tempat tugas yang lama, kepada Bapak Dr. Andes Muklis SHMH beserta Ibu kami persilakan. Begitu juga dengan Bapak Haji Gusnahari SHMH beserta Ibu kami persilakan untuk mengambil tempat. Kepada Bapak kami persilakan. Pak Ketua dan Hakim dan Bapak meninggalkan tempat, bersilakan langsung berfoto bersama. Kita segera menunjukkan kepala menadahkan tangan
yang sudah kita niatkan, sudah kita kerjakan di Allah sebagai amal soleh, dan perpisahan kita ini mendapat rahmat dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jama'atana hadza jama'atan marhumah wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan mansura. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala kalimat puji dan syukur hanya terkait kepada Allah. Karena pada siang hari ini di tempat ini kami telah dapat berkumpul dalam rangka mengantarkan alih tugas dan perpisahan dengan saudara kami, yaitu Bapak Dr. Anas Mukhlis SHMH dan Bapak Haji Husnari SH MH untuk bertugas di tempat yang baru. Kiranya acara ini selalu mendapat lindungan dari Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pertemuan dan perpisahan merupakan sunnah-Mu. Saat ini kami akan berpisah dengan teman-teman kami ini menuju tempat tugas yang baru. Untuk dia Allah kami mohon kiranya Allah beri itu selamat sampai di tempat tujuan dan beri Tuhan selalu mendapat prestasi yang lebih baik sesudah ini. Kami juga selalu mendapat lindungan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami menyadari pekerjaan amanah yang ditujukan pada kami sangat berat sekali. Untuk dia Allah kami mohon kepada Allah kiranya berikan hidayah taufik dan petunjuk-Mu kepada kami, berikan kekuasaan fisik dan mental kepada kami dalam menjalankan tugas dan amanah ini. Semoga kami selalu mendapat ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hassil maqsudana ilal khair, Allahumma hassil maqsudana ilas sa'adah, Allahumma hassil maqsudana ila madinatul aliyah. Allahumma qim ajalana wa amalana ya Allah bi husnil khatimah wa la taftim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini, dan marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan nafas. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah yang Maha Agung. Kepada Bapak Wakil Ketua dan Bapak Hakim yang akan meninggalkan pengadilan agama Bengkulu, kami persilakan untuk menempatkan diri di depan beserta Ibu. Sama-sama.
nasihati Langgan tinggalkan antara pintu dan dohanga berpisah bukannya bencana. Terima kasih.